Jadi yang penting adalah dalam investasi. Pertanyaannya apa? Oke, investasi ini seperti apa kan Heeh. untuk keep uang kertasnya ini aman? Jawaban adalah invest di scarce dan desirable asset. Aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Apa aja tuh? Emas langka, diinginkan banyak orang. Sekarang kan emas Properti. lagi melonjak tinggi tuh. Kenapa? Karena tadi uang cetaknya tuh besar sekali sekarang. Jadi yuan sama USD ini peredarannya paling banyak sekarang. Makanya naiknya gila ya. Makanya naik gila. Jadi, Sorry, gue ya, potong dulu di situ. Kemarin ada ramalan, gue nggak tahu tuh ramalan atau waduh enggak. ramah-ramah. Iya, jadi Ya. emas ini kan harganya udah naik nih. Hmm. Nanti dia akan naik terus, tapi dia tidak akan bisa naik lagi gitu loh. Setelah itu perak nanti yang akan menyusul. Menurut gua nggak begitu ya konsepnya. Karena gini, emas kan juga inflasi. Emas tuh inflasi 2% per tahun. Kenapa? Karena emas bisa digali lagi kan. Kalau perak tuh inflasi jauh lebih tinggi dari emas. Iya, tapi bahan baku emas itu kan tidak lebih banyak daripada uang kertas kan? Betul. Jadi uang emas, ada yang bilang kalau perak akan lebih bagus dari emas, ya itu gue bisa kasih tahu secara makroekonomi nggak akan mungkin terjadi. Berarti ramalan itu tidak benar ya? Nggak, tidak benar. Masuk ya secara nggak masuk, sainsnya ya? nggak masuk. Makin pokoknya gini, makin banyak mereka cetak uang, emas makin naik. Soalnya di situ dibilang katanya mulailah beli perak. Nggak. Gue nggak akan pernah beli perak. Oh, enggak ya? Nggak akan beli perak. The next emas lah maksudnya gitu. Nggak, karena nggak scarce dan desirable. Orang seperti gue nggak ada yang mau koleksi perak. Ngapain gue koleksi perak? Karena gini, yang lain kan komoditas. Kenapa nggak sekali bilang koleksi minyak aja, barrel of oil dari Saudi gitu? Ngapain? Anjing, Perak tuh komoditas yang gampang dicari. rumah lu berminyak semua ya? Iya. Iya. Nah, sekarang gue mau bicara tentang produk branding yang lu bangun. Ya. Lu tuh kan selalu bangun tentang kripto, investasi, segala macem gitu. Tapi katanya ujung-ujungnya jualan kelas katanya. Ya. Iya lagi. Nggak masalah. Kok langsung iya? Lanjut, Gitu. lanjut. Iya, katanya Gue nggak masalah. ujung-ujungnya jualan kelas. Apakah memang lu bertujuan seperti itu untuk jualan kelas atau gimana? Gini, apapun itu lu mau jualan kelas, terserah kan. Sebenarnya itu kan selama tidak merugikan orang, selama orang yang di dalamnya mengalami keuntungan dari belajar, apa yang salah dengan jualan edukasi? Ternak kan gue juga jualan bimbel kan basically. Iya. Jualan kelas. Semua orang bisa jualan kelas, tapi kan yang banyak dibilang sama netizen nih, oh bisa kaya dari jualan kelas. Nah pertanyaan kenapa lu masih miskin? Kenapa nggak jualan kelas aja? Kalau itu gampang dan itu bisa bikin kaya. Nah jawabannya, apakah gua ujung-ujungnya jualan kelas? Ya kan pertanyaannya itu. Jawabannya gini, satu, yang gua mau itu adalah edukasi. Ya. Jadi ini gua mungkin buka aja ya. Gua tuh punya kelas namanya Akademi Kripto. Nah di Akademi Kripto ini gua ngajarin semuanya tentang kripto, dari investasi, ya kan, dari teknologi blockchain-nya, yang kalian nggak akan bisa temuin di kampus di sini, karena yang ngajar tuh PhD dari Australia. Jadi ini benar-benar materi dari luar negeri yang diajarin di sini. Pertanyaan gue, apa salahnya dengan bikin seperti itu? Dan semua keuntungannya itu gue pakai untuk bagiin semua. Oh, lu ada apa pola seperti itu? Semuanya, semua keuntungannya gue pakai. Jadi ini pertama kali nih gue buka secara telanjang ya Akademi Kripto. Banyak yang salah bang, hitung kayak, ini duitnya segini dari Akademi Kripto. Karena mungkin kelasnya katanya kan 17 juta gitu kan. Dulu gue pertama buka kelas itu 70.000 per bulan, gitu kan. Itu udah ada 5.000 tuh yang masuk. Itu kalau kalian nggak usah ngitung, itu cuma 4 miliar nih. Gue udah hitung di kepala. 4 miliar. Oke. Kalau kali 12 tuh. Oke. Jadi 70.000 per bulan kali 12, lu kali 5.000. Itu kira Awalnya 4 miliar. Sekarang tuh sekitar ada hampir mungkin 9.000, 10.000 orang yang di dalam. Itu harganya juga kan gue naikin pelan-pelan tuh. Sampai sekarang 17 juta. Kenapa? Biar kalau yang mau belajarnya nggak mau, gue nggak peduli. Gitu. 17 juta itu ada tambahan apa? Enggak, itu karena gue bilang, gue nggak mau, ini bisa diakses sama semua orang lagi. Oh. Jadi gue bikin barrier to entry tinggi biar yang mau belajar ya serius belajar gitu. Iya. Uangnya semua terus kira-kira gue dapetin 1,5 miliar sampai 2 miliar per bulannya. Jadi untuk running cost server dan karyawannya kita ada sekitar sekarang 40 karyawan, itu 500 juta per bulan. Ini gue buka nih laporan keuangannya nih. Nggak perlu juga, nanti bisa gue bip-bip kok.